Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita tetap selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Supriyadi dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika. PM 2019 02 01 00020. Pada kesempatan kali ini saya bakalan mempresentasikan terkait tugas akhir dengan judul Sistem Pendukung Keputusan untuk Balita yang Teridentifikasi Stunting Menggunakan Metode AHP-TOPSIS. Nah, hal ini dibimbing langsung oleh Bapak Busro Akramul Imam, SKM MT, dan juga Bapak Dr. Huzairi, SST MT. Dahuluan, stunting. Apa itu stunting? Stunting adalah di mana kondisi balita memiliki tinggi dan berat badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Kondisi ini diakibatkan kurangnya suatu asupan gizi dalam waktu cukup lama, sebagai dampak dari pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting pada anak di bawah 5 tahun dikarenakan kekurangan gizi kronis seperti tinggi badan, berat badan, ataupun panjang badan yang terlalu kecil untuk anak seusianya. Nah, saat ini untuk menangani status stunting pada balita hanya didasarkan pada pengukuran tinggi dan berat badan saja, dan proses perhitungan masih menggunakan manual. Sehingga proses penentuan stunting menjadi tidak efektif. Nah, untuk membantu penentuan balita stunting diperlukan sistem pendukung keputusan yang efektif dalam mengidentifikasi balita yang teridentifikasi stunting. Pada penelitian ini mengusulkan menggunakan metode analitik hierarki proses atau AHP dan metode TOPSIS dalam pengembangan sistem pendukung keputusan untuk mengidentifikasi balita yang teridentifikasi stunting. Metode AHP-nya di sini digunakan untuk menghitung bobot setiap kriteria, sedangkan metode TOPSIS-nya digunakan untuk proses perancangan. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana merancang dan membangun sistem pendukung keputusan untuk menentukan balita yang teridentifikasi stunting, dan juga bagaimana cara mengimplementasikan dua metode tersebut, yaitu metode AHP dan juga metode TOPSIS. Tujuan dari penelitian ini yaitu merancang dan membangun suatu sistem pendukung keputusan untuk menentukan balita yang teridentifikasi stunting, dan juga mengimplementasikan metode AHP dan juga metode TOPSIS-nya. Nah, sistem pendukung keputusan. Apa itu sistem pendukung keputusan? Sistem pendukung keputusan atau SPK atau juga yang biasa disebut dengan Decision Support System atau DSS merupakan bagian dari sistem informasi yang berbasis komputer, termasuk berbasis pengetahuan, yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Sistem pendukung keputusan di sini juga bisa dibilang sebagai sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi dalam pengambilan keputusan atas masalah semi terstruktur yang spesifik. Nah, metode AHP-TOPSIS. Apa itu metode AHP dan juga apa itu metode TOPSIS? Sedikit saya jelaskan. Metode AHP atau Analytic Hierarchy Process yaitu merupakan salah satu metode yang memiliki keunikan dalam sistem pendukung keputusan. Nah, metode ini berbeda dari metode yang lainnya. Kenapa? Karena metode ini dalam proses penentuan bobot kriteria, bobot dari setiap kriteria tidak ditentukan semuanya, melainkan ditentukan menggunakan rumus yang didasarkan pada skala prioritas yang diperoleh dari tabel SATI. Sedangkan metode TOPSIS-nya di sini memiliki konsep di mana alternatif yang terpilih merupakan alternatif yang terbaik yang memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif. Nah, metode AHP-nya digunakan untuk mendapatkan bobot nilai sebelum dimasukkan ke dalam perhitungan dengan menggunakan metode TOPSIS. Nah, sedangkan metode TOPSIS-nya di sini digunakan untuk melakukan perancangan hasil dari perhitungan. Proses perhitungan AHP. Nah, di sini yaitu proses perhitungan AHP. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kriteria. Ada 4 proses perhitungan AHP di sini. Yang pertama mengidentifikasi kriteria. Yang kedua membuat matriks perbandingan berpasangan. Yang ketiga yaitu melakukan perhitungan rata-rata tiap kriteria bobot prioritas.
Dan yang keempat yaitu melakukan perhitungan konsistensi kriteria. Nah, di sini ada 5 kriteria yang sudah ditentukan. Yang pertama yaitu tinggi badan menurut umur atau disingkat sebagai TBU. Yang kedua yaitu berat badan menurut umur atau disingkat sebagai BBU. Yang ketiga yaitu berat badan menurut tinggi badan atau BBTB. Yang keempat yaitu indeks massa tubuh menurut umur atau IMTU. Nah, kriteria yang terakhir ataupun yang kelima yaitu lingkar kepala menurut. Setelah melakukan identifikasi kriteria, maka langkah selanjutnya yaitu membuat matrik perbandingan berpasangan. Sehingga diperoleh jumlah di sini dari kriteria 1 sampai kriteria yang kelima. Yaitu 2,18, 4,20, 6,53, dan 11,33, yang terakhir yaitu 21. Nah, setelah melakukan membuat matrik perbandingan berpasangan, yaitu yang ketiga yaitu melakukan perhitungan rata-rata tiap kriteria ataupun bobot prioritas. Sehingga nanti kita bisa menemukan jumlah vektor dan juga rata-rata bobotnya. Setelah melakukan perhitungan rata-rata tiap kriteria, yang keempat yaitu melakukan perhitungan konsistensi kriterianya. Jika nanti perhitungannya itu konsisten, maka dilanjut ke tahap yang selanjutnya. Dan jika itu tidak konsisten, maka dilakukan perhitungan dari awal lagi. Seperti itu. Nah, setelah melakukan proses perhitungan AHP, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan perhitungan proses perangkingan menggunakan metode Topsis. Di sini ada beberapa tahap untuk melakukan perhitungan Topsisnya. Yang pertama yaitu menentukan matrik nilai alternatif dari semua kriteria. Pembobotan alternatif dari rating kecocokan setiap alternatif pada tiap kriteria ini dinilai dari angka 1 sampai 5. Yang mana jika nilainya angka 1 itu sangat rendah, jika angka 2 itu rendah, angka 3 itu cukup, angka 4 itu tinggi, dan juga angka 5 itu sangat tinggi. Nah, di sini ada beberapa data alternatif, ada 15 data alternatif yang sudah saya jadikan sampel. Nah, di sini adalah normalisasi datanya, di tabel yang kedua ini adalah normalisasi data. Dan selanjutnya di langkah yang kedua yaitu membuat matriks keputusan ternormalisasi tiap kriteria menggunakan rumus yang di bawah ini. Nah, maka diperolehlah nilai pada tabel yang pertama di sini. Nah, setelah membuat matriks keputusan ternormalisasi tiap kriteria, langkah yang ketiga yaitu melakukan normalisasi terbobot. Setelah melakukan normalisasi terbobot, langkah yang selanjutnya yaitu menentukan matriks solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Langkah yang kelima yaitu menentukan jarak alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan solusi ideal negatif dengan rumus yang di bawah ini. Terlihat pada tabel yang pertama di sini ada nilai positif dan juga nilai negatifnya, mulai dari data yang pertama sampai data yang terakhir. Setelah melakukan menentukan jarak alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan negatif, langkah yang terakhir yaitu menentukan nilai preferensi. Langkah yang keenam yaitu nilai preferensi. Nanti bakalan ditemukan preferensinya, rankingnya, dan statusnya itu apa. Mulai dari rankingnya itu ranking berapa dan juga statusnya itu berapa. Di sini dari 15 data tersebut, di sini ada yang status normal dan ada juga yang berstatus stunting. Nanti di rankingannya di sini ada mulai dari ranking 1 sampai ke seterusnya sampai yang tertinggi. Nah, proses perhitungan balita stunting menggunakan metode AHP dan metode Topsis terdapat berbagai jumlah perhitungan seperti yang sudah tadi saya sebutkan. Mulai dari perbandingan kriteria, matriks prioritas kriteria, matriks konsistensi kriteria, analisa nilai alternatif, nilai normalisasi terbobot, matriks solusi ideal positif dan negatif, dan hasil perangkingan dan diagnosa balita yang teridentifikasi stunting. Nah, sehingga dalam proses perhitungan menggunakan metode HP Topsis menunjukkan bahwa dari 15 data tersebut ada 7 anak yang dikategorikan atau ada 7 balita yang dikategorikan sebagai balita stunting dan juga ada 8 balita yang dikategorikan sebagai status normal. Seperti itu. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada tutur kata yang salah ataupun dari segi bahasa yang tidak tepat,
Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya dari kami, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.